kelapa terbesar di dunia. Di sebuah negara tetangga kita ada 2.000 pabrik pengolahan kelapa. 2.000. Di mana bahan bakunya kelapanya? Dari Indonesia. Di Indonesia mungkin kalau dihitung sekarang tidak lebih dari 4-5 pabrik pengolahan kelapa. Ternyata kelapa ini bisa bahan untuk macam-macam. Bahan untuk bikin roti, bahan untuk bikin macam-macam. Bahan untuk obat, suplemen. Ada 2.000 pabrik, masing-masing pabrik mempekerjakan dari 1.000 sampai 2.000 pekerja. Berarti 2.000 pabrik itu potensinya mempekerjakan 2 juta orang. Kelapanya dari kita, ahli kelapa yang terkemuka ada di kita. Pohon kelapa yang alam sekarang, satu kelapa 1 tahun mungkin 40. Wah, dengan bioteknologi, dengan benih-benih yang baru, kita mungkin sekarang bisa satu kelapa 100 buah setahun. Memungkinkan. Bayangkan betapa kekayaan kita. Saya katakan kepada pengusaha itu, saudara, negolah sama negara itu. Suruh pindahin sebagian dari 2.000 pabrik ke Indonesia. Saya berharap dalam 2-3 tahun akan ada puluhan, ratusan pabrik-pabrik pengolahan kelapa. Itu baru satu bidang. Kita merencanakan 21 komoditas yang pabrik pengolahannya harus di Indonesia. Pandangan Rumah Kelapa Indonesia terhadap Fokus Group for Solution yang dilaksanakan pada 13 Maret 2025 di Jakarta. Dalam undangan resmi yang dikeluarkan oleh Bappenas, telah diselenggarakan Fokus Group for Solution dengan tema peningkatan bahan baku industri dan kesejahteraan petani melalui pembangunan kemitraan. Pertemuan berlangsung secara hybrid ini dipimpin oleh Bapak Jarod Indarto sebagai Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas dan Bapak Wahyu yang mewakili Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang menggantikan Bapak Teguh Sambono yang berhalangan hadir. Moderator diskusi Ibu Gita memandu jalannya FGS yang semestinya menjadi forum strategis pencarian solusi konkret. Dari perspektif Rumah Kelapa Indonesia, forum ini seharusnya menjadi panggung penyelarasan langkah nyata antara petani dan industri, bukan menjadi ruang adu argumen yang memperlebar jurang pemisah. Sayangnya pada paruh pertama, suasana forum berubah menjadi semacam arena konfrontatif antara pihak industri dan petani, alih-alih menjadi forum kolaboratif mencari solusi. Walaupun tadi ada klaim juga, ilegal, ada jalan tikus sama ini sudah diklarifikasi Pak Purni di DAP, kita bisa cek juga ada biaya cukai di sana, ada karantina di sana, apa saja dokumennya kurang, bisa kita pindah. Itu semua nanti Pak. Tapi moratorium saya pikir adalah bukan pilihan yang terbaik, tapi adalah bagaimana bisa duduk bersama menentukan harga. Tapi itu semua kata bapak-bapak ini perlu waktu. Hari ini bagaimana? Nah, kalau sore ini perlu diambil keputusan. Bapak ini minta kalau bisa sore ini ada langkah konkret ya. Bagaimana kita duduk bersama-sama. Ruki menyayangkan pola pendekatan yang menempatkan dua sisi ini seolah dalam posisi berseberangan tanpa narasi moderasi yang cukup. Permintaan pandangan dari masing-masing pihak tanpa kerangka pemersatu justru memperkuat dikotomi dan bias argumen. Ruki dalam pertemuan tersebut dengan tegas menyampaikan bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan bahan baku, melainkan pada harga. Sehingga kita bisa perspektif mengetahui jumlah kelapa yang akan kita dapatkan, sehingga industri juga dalam keadaan nyaman. Mereka mengetahui bahwa buah kelapa itu pada kebutuhan hari-harinya mereka itu juga tersedia. Jadi saya pikir ini usulan-usulan yang kami berikan dari Rumah Kelapa Indonesia. 4 usulan pilar utama telah kami sampaikan kepada Bappenas pada saat membuat peta jalan hilirisasi. Keempat ini, pilar ini silakan kita berdebat di war room juga silakan, supaya kita mempunyai suatu solusi yang terbaik untuk Indonesia, bangkit kelapa Indonesia. Ketika industri menyatakan kelangkaan bahan baku, sesungguhnya yang terjadi adalah ketidaksesuaian harga yang ditawarkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga kelapa utuh berada pada kisaran 7.600, namun industri menyatakan tidak dapat menyerap dengan harga tersebut dan mengklaim kekurangan bahan baku. Pernyataan ini harus dikoreksi secara elegan dan objektif. Jika industri hanya mampu membeli pada harga 3.600 atau bahkan 600 seperti dulu, wajar apabila bahan baku tidak tersedia pada saat sekarang.
karena harga tersebut tidak mencerminkan nilai perekonomian yang saat ini dan sebetulnya tidak berkeadilan bagi petani. Sebelumnya harga kelapa berapa, Pak? Sebelum mulai kemarin itu 38, 3,5. Sekarang harga beli 62, ada yang 6,5, ada yang 6.000. Tapi kalau satuan dijual? Satuan yang segini ini 8.000, 15. Pertanyaan Ruki yang mendasar adalah, apa yang salah dengan harga kelapa yang mahal? Dan apa yang salah bila harga produk industri juga mahal? Jika harga mahal dianggap tidak ideal, maka perlu jawaban harga yang adil itu sebetulnya berapa? Sayangnya, hingga akhir forum, tidak ada satu jawaban konkret. Karena memang penentuan harga membutuhkan kajian mendalam dan pendekatan ilmiah berdasarkan rantai nilai dan dinamika pasar. Forum menurut Rumah Kelapa Indonesia kembali menjadi ruang unjuk kekuatan ketika HIPKI menyampaikan telah menandatangani MOU dengan APKI untuk menyepakati harga kelapa di tingkat industri, yakni sebesar Rp5.000 per butir di lokasi industri, dan mendesak diberlakukannya moratorium ekspor serta penerapan pajak ekspor hingga 30-70%. Industri pengolahan kelapa di Indonesia dalam situasi pelik imbas dari maraknya ekspor bahan baku buah kelapa. Kebijakan ekspor yang kurang kontrol saat ini berakibat terhadap berkurangnya pasokan kelapa dalam negeri. Dalam pandangan saya, langkah-langkah sepihak seperti ini berpotensi menciptakan disorientasi kebijakan nasional dan menimbulkan resistensi di lapangan jika tidak diimbangi dengan pendekatan inklusif terhadap seluruh ekosistem perkelapaan, terutama petani. Saya percaya bahwa kemitraan sejati ini tidak akan hadir dari tekanan, tetapi dari saling pemahaman dan saling peduli. Tambahan bahwa harga kelapa ini melonjak di akhir Oktober. Sebelumnya mungkin belum mencapai ke 6.000, tapi karena kondisi panen dan juga tergerus ekspor, harga kelapa hampir 2 kali lipat naik untuk industri. Petani dan industri sesungguhnya berada dalam satu kapal ekonomi yang sama, yang saat ini sedang oleng, namun jangan sampai karam bersama karena ego sektoral. Karakter dan cara berpikir petani dan industri sangatlah berbeda. Kita tahu bersama itu, bukan? Oleh karena itu, kemitraan perlu dimediasi secara profesional oleh pihak yang memahami kedua belah pihak, agar tercipta semangat kolaboratif, saling memiliki atau sense of belonging, dan sinergi yang saling menguntungkan. Jadi setelah pemberlakuan pajak ekspor, kakao ya itu malah justru itu ibarat kata itu hilirisasi yang agak masalah ya. Nah ini terkait dengan kelapa, saya kira jangan sampai mengulang itu. Ini kelapa itu kan tumbuh secara alami dan saya kira ini perlu kita rawat baik-baik gitu. Sebagai respons strategis, Rumah Kelapa Indonesia mengusulkan beberapa langkah konkret sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap solusi nasional perkelapaan. 1. Menyusun kajian cepat tentang struktur harga dan model kemitraan ideal. Pemerintah perlu segera menginisiasi kajian teknokratik dengan timeline dan target jelas, agar kebijakan harga dan kemitraan tidak dibuat berdasarkan tekanan atau asumsi. 2. Penguatan ekosistem petani dan industri untuk kemitraan harus seimbang. Kita perlu membangun konsolidasi internal di dua sisi. Petani melalui koperasi modern dan industri melalui asosiasi yang sehat. Kedua pihak harus saling membuka dan terbuka agar ruang dialog yang produktif dan bermartabat kita capai bersama. 3. Replanting program berbasis pendapatan petani. Rumah Kelapa Indonesia mempunyai model dan bisa dilaksanakan agar program regenerasi kelapa yang berbasis pendapatan petani dengan pendekatan polikultur modern dan agar petani memiliki daya tawar dan jaminan ekonomi jangka panjang. 4. Modernisasi industri dan teknologi pemanfaatan total kelapa. Bangun sistem industri terpadu yang nirlimbah dan berbasis teknologi tepat guna. Di dalam Rumah Kelapa Indonesia kami sebut industri kelapa terpadu,
terintegrasi hulu dan hilir, nirlimbah, dan mandiri energi, agar seluruh bagian kelapa dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi, memperkuat daya saing nasional dan internasional. Sebagai penutup, saya ingin menghimbau kita keseluruhan di perkelapaan untuk saatnya membangun kekuatan bersama secara kompak. Indonesia adalah negara kelapa terbesar di dunia dulunya. Sekarang sudah tidak lagi. Kapasitas produksi kelapa kita semakin menurun. Luas lahan perkebunan juga terus terdegradasi. Namun hari ini kita justru masih terjebak dalam konflik kepentingan. Rumah Kelapa Indonesia menyerukan bahwa saatnya kita bersatu dalam kolaborasi nyata, bukan berkompetisi dalam retorika. Kami percaya bahwa kekuatan bangsa bukan ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling bisa bekerja sama dengan harmoni. Mari jadikan momentum FGS ini bukan sekedar forum diskusi, tetapi titik awal perumusan aksi strategis dan komitmen nasional membangun masa depan kelapa Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan berkelanjutan. Salam Kelapa Indonesia, Galih Batara Muda, Rumah Kelapa Indonesia.